Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Farudin dari kelompok 2 dan rekan kelompok saya ada Julia dan Intan Fitriani. Kami dari kelompok 2 diberi tugas untuk mempresentasikan materi tentang standar kompetensi guru dalam konteks keprofesian. Standar kompetensi guru dalam konteks keprofesian di dalam bahasa Inggris terdapat 3 peristilahan yang mengandung makna yang dimaksudkan dengan perkataan kompetensi. Yang pertama, kompetensi is being competent, ability to do work competent. Yang kedua, refers to person having ability, power, authority, skill, knowledge, age. Yang ketiga ada to do what is needed. Kompetensi is rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition. Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan. Lalu ada jenis-jenis kompetensi. Yang pertama, kompetensi kepribadian, kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, dewasa, arif, dan berwibawa sehingga dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Seperti 1. Kepribadian yang mantap dan stabil. 2. Bangga sebagai guru. 3. Memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 4. Kepribadian yang dewasa. 5. Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Potensi yang dimilikinya meliputi 1. Memahami peserta didik secara mendalam. 2. Menerapkan teori belajar dan pembelajaran. 3. Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang akan dicapai, dan materi ajar. Dan yang terakhir, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi akademik. Selanjutnya, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi, kurikulum, materi pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Ada poin-poin dari kompetensi profesional, yaitu 1. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. 2. Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengevakuasi langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi. Kemudian kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat. Dari kompetensi sosial itu sendiri memiliki poin tertentu, yaitu mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang terakhir, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu kompetensi kinerja profesi guru. Kompetensi guru di Indonesia pula telah dikembangkan oleh proyek pembinaan pendidikan guru Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada dasarnya, kompetensi guru menurut P3G bertolak dari analisis tugas-tugas sebagai seorang guru, baik sebagai pengajar, pembimbing, maupun administrator kelas. Dalam kompetensi kinerja profesi guru terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru, yaitu diantaranya guru harus bisa menguasai materi atau bahan, dan selanjutnya guru mampu mengelola program belajar mengajar. Berikutnya, guru mampu mengelola kelas. Berikutnya, guru mampu menggunakan media atau sumber belajar lainnya. Dan selanjutnya, guru mampu mengelola interaksi belajar dan mengajar. Ini adalah tugas guru secara profesional. Guru harus dapat memperhatikan perhatian peserta didik terhadap materi pelajaran yang diberikan, serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi. Guru juga harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir, serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya. Selanjutnya, guru harus dapat membuat urutan atau sequence dalam pemberian pelajaran dan penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik. Guru juga perlu menghubungkan pelajaran yang diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik atau kegiatan apersepsi. Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antara mata pelajaran dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta didik. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik itu di kelas atau di luar kelas. Dan guru harus dapat menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta secara individual, agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaannya tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.